Kita mengikuti orang itu masih seperti asumsi dan prediksi kita. Sebetulnya kita nggak ikut dia yang kita paksa ikut kita. Gitu nggak cocok sama kita, nggak pasti gitu. Loh kan gitu orang kebanyakan belajar. Sebetulnya dia nggak belajar. Dia bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Betul tidak? Sahabat, dasar manusia lahir itu adalah fitrah. Betul tidak? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dasarnya fitrah aslinya. Kemudian ketika berjalan hidup ini ada yang sudah banyak nempel. Ditempeli kemampuan, ditempeli pengetahuan. Ini kan tempelan semua. Ditempeli kepintaran berusaha. Ini kan sifatnya tempel. Aslinya itu kan kita kayak bayi sih. Nggak bisa apa? Kemudian seiring dengan perjalanan, belajar, jadi nempel pengetahuan. Ditempeli relasi, kenalan orang hebat, ditempeli kedudukan, ini tempelan semua. Bahkan ilmu agama itu juga tempelan, nempel pengetahuan, nempel. Maka untuk kenal Allah, semua tempelan itu harus dirontokkan dulu, fitrah. Biar nanti Allah yang nempelkan langsung. Kalau Allah perlu kasih kau apa, nanti dia yang nempelkan. Bukan lagi kita yang mencari tempelan. Kalau kita yang nyari kan dasarnya nafsu sih. Betul nggak? Kita pandang pasti. Loh, sur dengan tidak sur itu dasarnya. Kalau kita yang nyari tempel, maka meninggalkan diri itu adalah meninggalkan tempelan itu. Karena itu bukan kita, tapi sudah kita anggap kita. Pinter itu bukan kita, tahu itu bukan kita. Tapi karena itu sudah nempel sama kita sekian lama, kita anggap itu pengetahuanku, ilmuku, kemampuanku, rencanaku, hidupku. Bukan sebetulnya hidup ini kan hidupku, suka-suka hatiku. Hidup siapa? Ulangi sekali lagi kata Allah, betul tidak? Kalau yang ngomong ini hidupku, itu Allah, pas. Nek gue ora pas. Wong gue nyelang kok. Paham kan? Ada orang punya pikiran seperti itu kan? Ini hidupku, urusanku. Ini hidup Allah, urusan Allah. Maka situ harus ikut Allah. Kalau hidup itu punya situ bisa suka-suka hati. Bisa? Gak bisa. Buktinya, situ yang sekarang itu adalah bukan situ yang situ harapkan. Bicara kehidupan ini kan? Wah, lah artinya apa? Ternyata itu bukan hidup situ, itu hidup terserah mau dibuat apa. Itu yang pertama. Maka kalau tidak fitrah ya sulit. Kalau mau Allah fit. Sekarang memanai kefitrahan itu kan agak sulit ya. Karena harusnya ini tidak harus diomong. Harus timbul dari jiwa orang yang belajar. Kalau diomong seperti ada pengkultusan, pasti akan terkesan seperti pengkultusan. Tapi kalau nggak diomong belum tentu yang belajar paham. Kan sulit. Disinilah butuh kedewasaan orang yang belajar. Butuh kebesaran jiwa. Apakah sanggup itu ke yang cerita ini, anak abduk, anak khadimuk, anak tahta qadamai? Sanggup 3 hal itu? Pak Ustadz, aku hamba sampean. Aku pelayan sampean. Aku pijakan kaki sampean. Paham ya? Itu cuma ya berat. Maka berat juga situ kenal Tuhan. Masuk kejiran dah ada. Loh, artinya apa? Dan seperti terkesan pengkultus kan jadi kan. Padahal demi Allah, wallahi waladhi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di genggamannya, tidak ada maksud apa-apa ngomong. Enggak pun enggak apa-apa kok. Maka Rahimuddin tadi sama gurunya itu. Gurunya dalam kondisi sedang ada kasus. Ada masalah. Dianggap mengajarkan hal yang enggak benar, kemudian ada kasus-kasus lain yang harus menyeret gurunya dalam pengadilan. Artinya udah banyak anggapan dan fitnahan ke guru. Rahimuddin dipanggil sama guru.
Raimuddin, ta'ala nasir. Ada apa wahai guru? Apa pendapatmu tentang aku? Kau anggap aku ini apa? Kau udah dengar kan? Apa kata orang tentang aku begini. Sekarang kau anggap aku ini apa? Raimuddin nangis. Kenapa kau tanyakan itu wahai guru? Loh, aku tanyakan itu apa anggapanmu tentangku? Itu penting untukmu, bukan untukku. Karena kau sedang belajar. Apa kata Raimuddin sambil nangis? Ana abdu. Aku hamba. Ana khadimu. Aku pelayan. Wa ana tahta qadamaini. Aku pijakan. Cukup sudah. Besok kau jadi saksi di pengadilan. Siap. Ayo. Padahal semua sudut pandang dianggap sah. Loh, ini kan sudut pandang masih dianggap benar. Apakah siap pada titik-titik ternadir hidup ini? Loyalitas dan lain sebagainya. Betul tidak? Nah, kalau kita mengikuti orang-orang itu masih seperti asumsi dan prediksi kita, sebetulnya kita nggak ikut dia. Dia yang kita paksa ikut kita. Gitu nggak cocok sama kita, nggak pasti gitu. Loh, kan gitu orang kebanyakan belajar. Sebetulnya dia nggak belajar. Dia bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Betul tidak? Ya kan? Kebanyakan orang kan seperti itu. Wah, inilah sama Ustaz tuh pas kajiannya, pas itu, pas. Dari mana tahu dia pas? Dia masih baru belajar. Selain dia sudah punya anggapan sendiri, betul tidak? Dari mana dia tahu itu pas? Ya kan? Kau udah berapa kali sana? Wah, aku udah ada sekitar setahun lah. Sementara orang yang dia belajar itu sudah memegang pemahaman itu selama puluhan tahun. Kemudian dia setahun bilang, tapi pas itu. Itu baru pas. Loh, dari mana dia tahu itu? Dia baru setahun. Kok bisa nilai itu pas atau tidak? Paham ya? Masa yang setahun sebantaran sama yang puluhan tahun? Sora, sahabat. Kecuali bagaimana dia menganggap itu pas, kecuali dia punya asumsi sendiri dalam pikirannya. Dan ketika itu nanti nggak sesuai dengan asumsinya, percuma. Dan 3 tahun berjalan ternyata artinya dia bukan mau belajar. Banyak kan kondisi orang seperti itu. Maka kita pakai 2 kekuatan, Quran, hadis. Supaya situ juga nggak pakai asumsi sendiri, yang ngomong ini juga nggak pakai pendapatnya sendiri. Paham ya?